Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita kali ini yaitu Quran Surah At-Tin dengan sub pelajaran makna kandungan Surah At-Tin. Diharapkan kepada Ananda semua setelah belajar nanti Ananda mengetahui makna Quran Surah At-Tin dengan baik. Selanjutnya, bacalah Quran Surah At-Tin beserta artinya seperti yang dicontohkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Surah ini dinamakan Surah At-Tin, diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang mana arti At-Tin yaitu buah tin. Surah At-Tin ini merupakan surah ke-95 dalam Al-Quran. Jumlah ayat surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin ini merupakan golongan surah Makkiyah karena surah At-Tin ini diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya, silakan Ananda perhatikan kandungan yang terdapat pada Quran Surah At-Tin ini ayat demi ayat. Pada ayat pertama, Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun ini memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, buah tin ini bisa digunakan sebagai obat. Begitu juga dengan buah zaitun. Pada ayat kedua, Allah bersumpah demi Gunung Sinai. Gunung Sinai ini disebut juga Jabal Musa atau Gunung Nabi
Nabi Musa. Di tempat itulah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di Jabal Musa ini pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di tempat tersebut dan melaksanakan sholat sebagai bentuk penghormatan beliau kepada tempat suci tersebut. Pada ayat ketiga, Allah berkata, demi kota yang aman ini. Yang dimaksud dengan kota yang aman itu adalah kota Mekah. Kota ini disebut kota yang aman karena bagi siapa saja yang memasuki kota ini, maka akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah ini disebut juga dengan Ummul Qura. Pada ayat keempat, Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Proses penciptaan manusia ini berbeda dengan penciptaan makhluk-makhluk Allah lainnya. Manusia diciptakan dengan akal, jasmani, dan rohani beserta nafsu. Sedangkan hewan diciptakan oleh Allah hanya memiliki jasmani dan nafsu saja, tidak memiliki akal sebagaimana manusia. Manusia harus bisa menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar manusia menjadi mulia. Jangan mengutamakan nafsu agar derajatnya tidak turun sebagaimana hewan. Pada ayat kelima, Allah mengingatkan manusia, walaupun manusia diciptakan oleh Allah dengan sempurna, namun derajatnya bisa turun karena sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan aturan Allah yang disampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat ke-6, Allah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang-orang yang seperti ini akan selalu selamat dari di dunia maupun di akhirat. Pada ayat ke-7 terkandung makna pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Sebagai manusia seharusnya tidak perlu meragukan hari pembalasan ini karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Pertanyaan Allah mengenai hari pembalasan ini untuk mengingatkan kita manusia agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan kehinaan. Dan yang terakhir, ayat ke-8. Pada ayat ini terkandung makna Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mengetahui, sebaik-baik pencipta dan sebaik pengambil keputusan. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Silakan Ananda ulang-ulang pembelajaran ini agar Ananda lebih mengetahui makna yang terkandung di dalam Quran Surah At-Tin ini. Demikianlah pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.